Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervan, SEMM, lahir di Makassar 29 September 1994. Dosen Universitas Wirabakti Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Beberapa hal yang terkait dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang wajib dalam program studi manajemen semester 3 yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep, teori, dan praktek manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, mencakup fungsi operasional seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kerja, kompensasi, dan hubungan industrial. Fokus utama dalam kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menerapkan prinsip-prinsip MSDM secara etis dan strategis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, peran, dan perkembangan manajemen sumber daya manusia, serta kaitannya dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis fungsi operasional MSDM meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, serta penilaian prestasi kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem kompensasi, pengembangan karir, dan penyelesaian masalah SDM dalam organisasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teknik MSDM dalam studi kasus baik di sektor publik maupun bisnis. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi yang pertama, tinjauan manajemen sumber daya manusia, yang kedua, keberagaman angkatan kerja, peluang kerja setara, dan tindakan afirmatif. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, perekrutan. Yang kelima, seleksi. Yang keenam, penempatan dan orientasi. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Yang kedelapan, manajemen dan penilaian kinerja. Yang kesembilan, kompensasi finansial langsung. Yang ke-10, tunjangan dan kompensasi non-finansial. Yang ke-11, manajemen karir. Yang ke-12, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ke-13, hubungan serikat kerja karyawan dan manajemen. Yang ke-14, manajemen sumber daya manusia global. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 14 pertemuan, di mana pertemuan yang ke-8 akan diadakan mid test, dan pada pertemuan ke-16 akan diadakan final test. Selanjutnya yang keempat, yaitu sistem pembelajaran atau mode pembelajaran. Yang saya gunakan ada dua, yaitu sistem luring dan daring. Pada sistem luring atau offline dilaksanakan di ruang kelas dengan memanfaatkan laptop, PowerPoint, dan LCD proyektor. Selanjutnya pada sistem pembelajaran daring atau online, saya menggunakan platform Siakat, Google Meet, WhatsApp, dan Zoom. Pada platform Siakat, saya mengupload RPS dan materi-materi pertemuan 1 hingga pertemuan 14, bertujuan agar mahasiswa dapat melihat materi yang akan dipelajari. Selain itu, pada aplikasi Zoom dan Google Meet, yang merupakan aplikasi yang umum digunakan dosen-dosen dalam sistem pembelajaran online. Selanjutnya pada platform Siakat, saya juga gunakan untuk mengirim tugas-tugas untuk mahasiswa, sedangkan materi-materi yang saya gunakan atau yang saya kirimkan selain terdapat di Siakat, saya juga mengirimkan ke aplikasi WhatsApp Group, dengan harapan mahasiswa dapat melihat langsung materi-materi pembelajaran, dan saya juga memberikan diskusi-diskusi kecil dengan mahasiswa di aplikasi WhatsApp Group terkait topik-topik yang dibahas. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah kuliah interaktif. Metode kuliah interaktif merupakan metode yang umum dilakukan oleh para dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, yakni dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan ke-16. Yang kedua adalah diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini merupakan interaksi, tukar pikiran, suatu masalah, dan pemecahannya. Dengan diskusi, mahasiswa dapat mengekspor pemahaman mereka dan dapat bertukar pikiran sesama mahasiswa. Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode ini sering digunakan untuk memancing keaktifan mahasiswa dalam proses pengajar. Metode yang keempat adalah kuis dengan tujuan mereview materi-materi yang sudah diberikan. Yang kelima adalah studi kasus atau case-based learning. Dan yang terakhir
adalah sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya berikan untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen dan bobot. Yang pertama adalah partisipasi aktif sebesar 15%, yang kedua adalah tugas kelompok dan individu sebesar 25%, yang ketiga adalah mid-test berbasis studi kasus terintegrasi sebesar 30%, dan yang terakhir adalah final test sebesar 30% berupa proyek akhir yang komprehensif. Asesmen ini saya gunakan untuk mengukur beberapa aspek. Yang pertama adalah kognitif melalui tes dan studi kasus, yang kedua adalah afektif melalui kerja kelompok dan etika diskusi, dan yang terakhir psikomotorik melalui simulasi dan presentasi. Berikut saya ingin memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kita masih diberi kenikmatan sama Tuhan berupa kesehatan. Kita bisa hadir di sini lagi untuk melaksanakan perkuliahan kita yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu perencanaan SDM ya, sama analisis SDM. Saya mau mereview ulang dulu terkait perkuliahan kita minggu lalu. Mungkin ada yang bisa mereview? Oke, silakan. Jadi itu perencanaan SDM merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan meramalkan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sedangkan tujuan utamanya yaitu untuk menentukan kebutuhan kerja di masa depan. Dan analisis pekerjaan merupakan sebuah proses untuk menentukan tugas-tugas suatu pekerjaan serta karakteristik individu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Pak. Oke, baik. Kan kita sudah mengetahui ya apa tujuan dari perencanaan SDM itu sendiri untuk menentukan jumlah beberapa karyawan yang akan kita butuhkan. Sedangkan untuk analisis kita bisa mengetahui apa saja karakteristik dari suatu pekerjaan tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, tahap apakah selanjutnya yang bakal kita lakukan? Ya, inilah yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai rekrutmen. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau perlihatkan dulu untuk capaian mata kuliah kita untuk ini hari. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis proses perencanaan SDM, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, dan seleksi SDM. Sedangkan untuk sub capaian mata kuliah itu hari ini, mahasiswa mampu menerapkan rekrutmen dalam organisasi. Oke, saya kira bisa ya nanti, insya Allah ya. Oke, baik. Jadi yang akan kita bahas hari ini mengenai rekrutmen. Terkait pembahasan kita hari ini, kira-kira apa yang ada di kepala adik-adik mahasiswa kalau kita mendengar kata rekrutmen? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan. Info lowongan kerja. Oke, baik. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Suatu proses manajemen SDM. Oh iya, baik. Itu mungkin kalian sudah ada gambaran ya mengenai apa yang kita bahas hari ini. Jadi untuk pertama kita masuk ke definisi apa itu rekrutmen. Nah, di sini saya ada mengutip dua pendapat para ahli mengenai rekrutmen. Yang pertama itu pendapat dari Dessler. Bagi Dessler, pertama itu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik calon pelamar kerja sebagai calon karyawan. Terus menurut Hasibuan, usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam satu perusahaan. Jadi kata kuncinya di sini mencari ya, mengadakan atau mempengaruhi. Jadi kita bisa simpulkan proses rekrutmen itu sendiri merupakan proses mencari, mengadakan, dan mempengaruhi seorang tenaga kerja yang memenuhi spesifikasi untuk melamar suatu pekerjaan. Oke, sampai sini paham ya? Terus saya lanjut lagi ke mengapa sih rekrutmen itu penting? Karena rekrutmen adalah pintu gerbang bagi organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas. Kesalahan dalam rekrutmen dapat berdampak jangka panjang pada kinerja organisasi. Artinya, kalau kita tidak melaksanakan rekrutmen dengan baik atau tidak menempatkan orang pada posisinya, pasti bakal berdampak pada kinerjanya. Nah, sedangkan kinerja yang buruk ini tidak
memberikan kontribusi yang baik ya untuk organisasi. Bisa saja organisasi itu tidak bisa mencapai tujuannya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tujuan rekrutmen itu sendiri. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu untuk memperoleh tenaga kerja yang potensial. Artinya, kalau kita merekrut tenaga kerja yang potensial, pasti feedbacknya untuk organisasi itu pasti lebih bagus. Karena orang yang memiliki potensi yang lebih bagus itu pasti kinerjanya bagus ya, bisa memberikan kontribusi yang positif untuk organisasi. Terus yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. Karena dalam praktiknya biasanya banyak surat lamaran kerja itu yang masuk dianggap sampah ya, karena tidak sesuai kualifikasi, sehingga menyebabkan proses rekrutmen menjadi tidak lebih efektif. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal calon pelamar. Artinya pelamar harus benar-benar memenuhi persyaratan. Contohnya seperti IPK-nya minimal berapa, usianya minimal misalnya 20 tahun dan maksimal 30 tahun. Terus pengalaman kerja minimal misalnya 1 tahun pengalaman kerja atau 2 tahun pengalaman kerja di bidang yang sama. Dan yang terakhir, domisili, tempat di mana organisasi berada dan di mana domisili orang yang mau melamar pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga, untuk kebutuhan seleksi, artinya dengan memperoleh pelamar yang memenuhi kualifikasi, maka proses seleksi akan mudah karena memiliki banyak pilihan. Jadi tahap setelah kita melakukan rekrutmen ada yang lagi namanya tahap seleksi. Jadi bisa kita simpulkan ya, tujuan utama dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan kandidat yang terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, sampai sini paham ya? Baik, sekarang kita masuk ke sumber dan metode rekrutmen sendiri. Kalau kita berbicara sumber rekrutmen, di sini ada terbagi dua ya, sumber rekrutmen. Ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Seperti yang di diagram ya. Sedangkan kalau kita berbicara sumber rekrutmen internal itu sumbernya asalnya dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk yang eksternal artinya sumber yang direkrut itu dari luar perusahaan itu sendiri atau dari luar organisasi. Nah, terkait contohnya di sini kita bisa lihat di rekrutmen internal itu berupa contohnya seperti job postingan atau perbantuan pekerja yang intinya dari dalam perusahaan itu sendiri ya, atau dari dalam organisasi itu sendiri. Contohnya seperti ini, job posting, perbantuan pekerja itu orang magang atau rekomendasi dari keluarga pekerja. Sedangkan untuk rekrutmen eksternal itu contohnya seperti pelamar yang datang melamar ya, seperti kita ambil dari luar perusahaan, pelamar yang melamar untuk lowongan itu kerja itu sendiri. Terus di lembaga pendidikan biasanya itu para tim rekrutmen itu mencari calon karyawan ya langsung ke universitas itu sendiri sesuai sama spesifikasi yang dicari. Contohnya seperti untuk mencari agen pemasaran itu kan bisa kita cari di universitas yang mempunyai fakultas ekonomi ya, yang berfokus untuk di bidang pemasaran. Terus ada lagi dari iklan misalnya. Kalau dari iklan itu kan biasanya tim rekrutmen itu melempar info lowongan kerja ya ke iklan atau media-media sosial. Nah, terkait metodenya sendiri ada dua ya, metode rekrutmen ada dua. Di sini ada rekrutmen tertutup atau close rekrutmen dan rekrutmen terbuka atau open rekrutmen. Nah, artinya apa? Rekrutmen tertutup itu rekrutmen yang infonya tidak disebarluaskan ke luar organisasi. Sedangkan rekrutmen yang tertutup itu contohnya seperti rekrutmen terbuka itu infonya disampaikan ke luar organisasi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Contohnya seperti sumber internal itu biasanya biayanya lebih rendah ya, karena kita tidak mengiklan lagi ya, kita tidak melempar informasi keluar, sehingga tidak menimbulkan biaya. Terus adaptasi lebih cepat, artinya kalau kita rekrut orang yang dari dalam perusahaan itu sendiri, kurang lebih sudah ada ya gambaran mengenai
bagaimana budaya organisasi tersebut dan situasi pada organisasi itu. Terus yang terakhir prosesnya cepat karena infonya tidak keluar, otomatis yang lamar juga pasti sedikit kan, pasti prosesnya lebih cepat. Sedangkan untuk kekurangannya misalnya pilihannya terbatas, karena itu tadi yang seperti saya bilang terbatas karena infonya tidak diinfokan keluar, maka yang datang melamar itu yang mau direkrut itu sedikit ya. Nah, terus kekurangannya yang lain itu kurang membawa inovasi. Kenapa kurang membawa inovasi? Karena orangnya itu saja ya, bukan orang yang baru. Nah, terus yang kedua sumber eksternal. Kelebihannya itu kandidatnya lebih banyak dan lebih beragam. Karena infonya kita lempar keluar ya, jadi otomatis banyak yang melamar. Jadi lebih banyak pilihan dan bisa membawa ide-ide baru. Sedangkan kekurangannya itu biayanya lebih besar ya, sama waktu yang lebih lama. Karena kita kalau melempar info keluar tentang lowongan kerja, kita mesti bayar iklan dan lain-lain ya. Dan banyak juga pelamar yang masuk, makanya waktunya bisa lebih lama. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di metode rekrutmen tertutup, ini biasanya proses perekrutannya itu dilakukan di internal perusahaan ya. Jadi pencarian calon karyawan itu di dalam perusahaan itu sendiri biasanya dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal. Contohnya apa? Cara vertikal. Cara vertikal dilakukan dengan demosi atau penurunan jabatan. Langkah ini jarang terjadi kecuali karyawannya memang tidak mampu mengerjakan beban tugas atau melanggar peraturan yang pada akhirnya terjadi penurunan jabatan. Sedangkan cara horizontal dilakukan dengan cara merotasi karyawan pada level yang sama. Misalnya dari tim pemasaran dirotasi ke tim SDM ya. Terus selanjutnya metode yang terbuka. Nah, metode terbuka ini lebih sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis ya, karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Oke, baik, sampai sini paham ya? Nah, sekarang saya ada pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa. Pertanyaannya tuh, coba adik-adik bayangkan ya, Anda mempunyai sebuah usaha UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, berupa toko sembako misalnya ya, yang baru memulai. Kata kuncinya sini toko sembako yang baru memulai, tetapi Anda belum memiliki seorang pekerja, sedangkan Anda membutuhkan 2 orang pekerja dengan cepat. Nah, kira-kira menurut pendapat adik-adik mahasiswa, sumber dan metode rekrutmen apakah yang tepat diterapkan pada kasus ini jika melihat kondisi usaha yang baru memulai dan membutuhkan pegawai yang secepat mungkin? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya jika melihat pemaparan Bapak tadi mengenai kekurangan dan kelebihan sumber rekrutmen yang saya pilih itu eksternal dan metodenya pakai rekrutmen tertutup. Dalam hal ini seperti rekomendasi dari kenalan dan orang terdekat karena melihat dari kondisi usaha yang masih baru memulai dan membutuhkan pekerjaan secepatnya serta lebih efisien di biaya. Baik ya, tepat jawabannya. Karena kalau kita memakai metode rekrutmen terbuka itu memang lebih banyak keuntungan seperti kandidat yang lebih banyak dan beragam. Tapi di samping itu metode rekrutmen terbuka lebih memakan banyak waktu ya, dan serta biaya yang tidak sesuai dalam kondisi yang dialami pada studi kasus ini. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah proses rekrutmen. Di sini saya ada bagannya, itu dimulai dari perencanaan kepegawaian, terus dilanjutkan dengan menentukan persyaratan jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber rekrutmen, apakah memakai eksternal atau internal dari perusahaan ya. Dan akhirnya itu di keputusan rekrutmen. Berikut saya jelaskan. Di identifikasi kebutuhan SDM itu tujuannya untuk menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Berarti kalau dari tahap awal itu kita bisa tahu ya jumlah dan jenis tenaga kerjanya. Terus tahap kedua, analisis jabatan untuk menentukan deskripsi dan spesifikasi pekerjaannya seperti apa ya. Dan yang ketiga, menentukan sumber rekrutmen, memilih apakah menggunakan internal atau eksternal. Dan yang terakhir itu outputnya jadi publikasi lowongan pekerjaan ya. Contohnya seperti ini. Nanti adik-adik ini tidak asing lagi ya. Nanti kalau setelah selesai perkuliahan tidak asing lagi dengan contoh info lowongan pekerjaan ini. Nah, di info lowongan pekerjaan ini isinya ada berbagai macam informasi ya. Contohnya seperti identitas dan lokasi.
itu mendefinisikan skala operasional. Contohnya seperti PT Elang dan Fashion Steel, penempatan di Cibinong, Bogor, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Terus yang kedua, informasi yang kedua yang ada di dalam lowongan pekerjaan yang itu kualifikasi inti atau syarat mutlak seperti usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan. Contohnya seperti usia minimal 23 tahun dan maksimal 35 tahun. Kenapa mesti 23 tahun dan maksimal 35 tahun? Karena di usia 25 sampai ke 35 ini masanya pekerja itu lagi produktif ya. Sehingga kita bisa pakai lama ini karyawan karena masih usia produktif. Terus yang kedua, pendidikan terakhir, minimal S1 jurusan manajemen, marketing, bisnis, ekonomi, dan yang berkaitan. Dan selanjutnya, mahir menggunakan Microsoft Office atau software akuntansi. Ini semua berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan yang bakal dilamar ya. Terus yang ketiga, syarat fisik dan mobilitas. Artinya persyaratan khusus operasional. Contohnya seperti memiliki kendaraan pribadi ya, karena ini tadi contoh kasusnya tentang staf marketing ya, yang harus mobile kemana-mana. Terus yang kedua, berpenampilan menarik, karena dia yang berhubungan langsung ya sama customer nanti. Terus yang terakhir, langkah yang terakhir ya, informasi yang ada di dalam lowongan pekerjaan itu, yang terakhir, instruksi pengiriman berkas lamaran. Contohnya seperti, bagi yang memenuhi kualifikasi di atas, segera kirimkan CV Anda melalui email di bawah ini, bla 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 bla, dengan subjek lamaran kerja, eksekutif marketing. Oke, baik, sampai sini paham ya. Untuk sekarang kita ada diskusi kelompok ya, jadi buat 3 kelompok, nanti ya 3 orang. Oke, sekarang boleh dibuat kelompoknya 3 orang ya. Nah, jadi di sini saya minta kalian mengerjakan, saya ada studi kasus ya untuk Anda mengenai penerapan langkah-langkah rekrutmen. Dalam hal ini saya minta kalian membuat suatu format info lowongan kerja berisi informasi intinya itu inti informasinya berupa identitas dan lokasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, identitas dan lokasi, kualifikasi inti, syarat fisik dan mobilitas, serta instruksi pengiriman berkas lamaran dalam format lowongan pekerjaan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, contoh kasusnya itu adalah rekrutmen bagian staf administrasi yang bergerak di bidang IT sedang membutuhkan tenaga kerja profesional untuk menempati posisi staf administrasi. Oke, dikerjakan sekarang, waktunya 10 menit ya. Oke, sudah selesai? Silakan kumpulkan. Oke, baik. Saya sudah memeriksa lembar diskusi kalian. Mungkin ada perwakilan dari salah satu kelompok bisa memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami buat tadi, kami membuat sebuah contoh terkait dengan proses rekrutmen pada PT Wirabakti Tekno yang bergerak di bidang IT. Saat ini membutuhkan tenaga kerja profesional untuk menempati posisi staf administrasi dengan beberapa kualifikasi diantaranya yaitu wanita dengan usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3, jurusan finance, manajemen, ekonomi, dan sejenisnya, serta menguasai Microsoft Office tingkat advance, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan minimal fasih, bertutur kata baik dan sopan, teliti, serta memiliki pengalaman 2 tahun di bidang yang diutamakan, memiliki motivasi kerja yang tinggi dan siap berada di bawah tekanan, serta berpenampilan rapi dan disiplin. Jika ingin melamar sebagai staf administrasi, silahkan kirimkan CV lengkap Anda paling lambat 15 Agustus 2026 ke alamat email recruitment@wirabakti.com atau kirimkan berkas lamaran Anda langsung ke lokasi PT Wirabakti Tekno di Jalan Petarani nomor 34 Makassar. Oke, baik. Saya sudah
melihat ya hasil diskusi kalian dan mendengarkan langsung terkait pemaparan dari hasil diskusi kalian. Saya rasa sudah bagus ya, sudah memenuhi beberapa aspek informasi inti yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, untuk menguji pemahaman akhir kalian sebelum kelas kita akhiri, siapa yang bisa merangkum singkat mengenai materi rekrutmen yang hari ini kita pelajari? Mungkin ada dari adik-adik mahasiswa yang bisa merangkum singkat tentang materi kita hari ini, silakan. Rangkuman singkat materi rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen adalah proses menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen diawali dari perencanaan SDM dan analisis jabatan sebelum berlanjut ke proses seleksi. Yang ketiga, sumber rekrutmen berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dan yang terakhir, metode rekrutmen meliputi metode terbuka dan metode tertutup. Oke, baik. Alhamdulillah, semoga materi hari ini terserap dengan baik ya. Nah, untuk mendukung capaian akhir perkuliahan kita hari ini, saya kasih tugas untuk Anda dikerjakan di rumah ya, tugas individu. Jadi ini tugasnya menganalisis deskripsi pekerjaan dan perencanaan SDM, lalu menerapkan langkah-langkah proses rekrutmen di suatu organisasi bisnis. Studi kasusnya sebagai berikut. Nah, tugas Anda yang pertama analisis apa penyebabnya, yang kedua menghitung kebutuhan SDM menggunakan peramalan sederhana, yang ketiga menyusun rencana rekrutmen yang sesuai, dan yang keempat outputnya itu buat media publikasi lowongan. Oke, tugasnya dikumpul 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya ya, yang diunggah di syakatnya. Nah, untuk minggu depan kita ada membahas mengenai seleksi ya. Jadi minggu depan kita ada simulasi wawancara. Oke, ini ada quotes dari Gary Dessler. Rekrutmen yang baik itu adalah yang tidak hanya mencari orang yang pintar, tetapi orang yang tepat untuk budaya strategi perusahaan. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita untuk ini hari. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk absennya silakan ya di scan barcode-nya. Oke. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi Manajemen Universitas Wirabakti Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.